Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizal Saipullah dari kelas A1 Teknik Informatika. Saya dan rekan saya yaitu Aldo Febrian Dirgantara Mulyana akan mempresentasikan hasil dari program atau aplikasi yang sudah kita buat, yaitu program kalkulator bangun datar dan bangun ruang berbasis objek. Saya akan lanjutkan bagian dari Kang Rizal. Jadi kita akan membuat aplikasi kalkulator bangun datar dan bangun ruang. Bisa dilihat di kelas diagram yang saya buat seperti ini, yang dimana di sisi kelas abstrak bangun datar menaungi kelas detail seperti persegi, persegi panjang, segitiga lingkaran, belakang tepat, dan juga kelas bangunan untuk menaungi kelas kubus dan balok. Kemudian ada kelas main menu untuk membuat interface kalkulatornya, kemudian untuk membuat objek di kelas aplikasinya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dari kegunaan masing-masing kelasnya ya. Nah, jadi pertama kami itu membuat dua kelas abstrak ya. Di sini yaitu kelas abstrak bangun datar yang ada di sebelah kiri ini, dan ada kelas bangun ruang abstrak juga ya di bagian kanan. Kemudian di mana gitu kelas ini digunakan untuk kami menginstansiasi atribut yang akan digunakan untuk melakukan kalkulasi luas, keliling, luas permukaan, volume, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kemudian saya membuat konstruktor ya untuk setter dari masing-masing atribut. Nah, atribut yang saya gunakan ini contoh kita buka untuk yang abstrak bangun datar. Nah, di sini bisa dilihat. Oke, seperti yang bisa dilihat sekarang sudah ada di kelas abstrak kelas bangun datar ya. Di sini pertama saya melakukan instansiasi kepada atribut yang akan kita gunakan seperti sisi panjang, lebar, tinggi sisi, alas, diagonal, dan jari-jari. Kemudian di sini saya membuat instansiasi juga untuk variabel konstan ya di sini seperti cm, karena nanti hasilnya untuk bangun datar ini kan hasilnya akan jadi cm persegi ya untuk hasil kalkulasinya nanti. Nah, terus satu lagi saya buat konstan pi, di mana lingkaran tuh membutuhkan pi 3,14 ya, dan ini kan tidak akan berubah nilainya, makanya di sini saya buat konstan. Dilanjut di sini di bagian konstruktor saya buat metode konstruktor dengan isi set dari masing-masing ini ya, dari masing-masing atribut ini. Kemudian di sini saya menggunakan keyword this supaya program mengetahui bahwa set sisi, set panjang, dan seterusnya adalah merupakan perintah yang ada di sini di kelas ini. Kemudian di sini saya melakukan enkapsulasi itu. Jadi enkapsulasi itu sebuah teknik untuk membuat kelas dari menjadi private dan menyediakan akses pada field melalui metode. Jadi nanti kita bisa akses tidak sembarangan ya. Kita akses harus melalui metode get dan setter ini ya. Setter dan getter ini ya. Nah, untuk menjadi public gitu ya. Nah, jadi jika field dideklarasikan sebagai private, field tersebut tidak dapat diakses dari luar kelas. Nah, jadi penggunaan enkapsulasi ini sebetulnya untuk memungkinkan kita nanti memodifikasi kode implementasi ya tanpa merubah kode yang sudah ada. Jadi kita bisa merubah tanpa ngerubah yang sudah ada. Jadi tinggal kita modifikasi aja gitu melalui setter dan getter ini. Ini untuk setter dan ini untuk getter di sini. Nah, kemudian yang terakhir di kelas bangun datar ini saya membuat abstrak metode ya, metode abstrak untuk luas dan keliling, karena memang pada bangun datar terdapat dua perhitungan ya, yaitu perhitungan luas dan keliling. Itu untuk bangun datar. Oke, kita kembali ke kelas diagram. Nah, setelah saya membuat abstrak
kelas bangun datar dan abstrak bangun ruang. Setelah saya membuat konstruktor, saya melakukan instansiasi, melakukan enkapsulasi setter dan getter, kemudian saya membuat untuk child class-nya gitu, yang dimana nanti child class ini akan diwarisi atribut maupun metode yang ada di kelas bangun datar ataupun dari bangun ruang. Nah, di sini saya ambil contoh, saya mau pergi ke kelas persegi. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk persegi ini dia ada arah panah ya ke arah kelas bangun datar. Nah, di sini artinya kelas persegi ini dia mendapatkan extend atau dia mendapatkan inheritansi dari kelas bangun datar gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke kelasnya. Oke, seperti yang bisa dilihat, kita sudah masuk ke kelas persegi ya. Nah, di sini saya tulis public class persegi extend bangun datar. Itu kenapa tadi kelas ini mempunyai petunjuk ya ke arah kelas abstrak bangun datar, karena sudah saya extend di sini. Atau kita sebut ini adalah proses inheritansi. Nah, inheritance itu adalah sebuah proses pewarisan atribut maupun metode yang ada di suatu kelas gitu, yang akan diwariskan dari superclass ke subclass atau child class. Nah, untuk public class persegi ini dia ada salah satu child class yang ada di program yang saya buat gitu. Nah, jadi nanti seperti yang tadi sisi, panjang, lebar ataupun metode abstrak luas dan keliling itu kita turunkan ke kelas persegi ini. Nah, setelah itu kita melakukan membuat lagi konstruktor di sini untuk mengambil atribut yang kita butuhkan saja di sini. Contohnya parameter di sini integer sisi ya. Kita membutuhkan sisi dengan tipe data integer ya, yang sudah dideklarasikan tadi di sini, sudah diinstansiasi. Ini. Dan kita memanggil ini ya, metode set sisi ya, untuk nanti kita bisa setting nilai sisinya. Nah, setelah itu kami melakukan polymorphism terhadap metode abstrak ya, yang tadi luas, metode luas, void luas, dan void keliling. Nah, polymorphism itu sendiri adalah konsep di mana suatu objek atau metode yang berbeda-beda dapat diakses melalui interface yang sama. Nah, jadi sebuah objek polimorfik ini dapat beradaptasi dengan metode apapun yang diimplementasikan. Nah, contohnya kan tadi kan di sini dia masih bersifat abstrak ya di kelas bangun datar ini. Kosong aja, tidak ada apa-apa gitu. Nah, sekarang di kelas persegi ini bentuk metodenya jadi berbeda, ada isinya. Di sini contoh untuk yang luas, saya buat integer luas persegi, yang dimana luas persegi itu kan sisi kali sisi ya untuk luas persegi. Nah, di sini saya masukin metode get sisi dua kali kan, jadi this get sisi dikali this get sisi. Nah, yang dimana nanti get sisi ini adalah apa yang kita input, nanti akan diambil dan dimasukkan ke metode ini. Nah, setelah itu saya seperti biasa memasukkan sistem outprint line untuk mengeluarkan outputnya nanti dengan string luasnya adalah baru plus hasil dari luas persegi ini ya, hasil dari perkalian ini, kemudian kon cm gitu. Nanti hasilnya di belakangnya ada cm persegi yang sudah saya singgung tadi ya, yang ini. Oke, untuk kelas lain seperti maupun dibangun ruang ya, mau kubus, mau balok, ataupun mau yang segitiga, lingkaran, semuanya sama, kita pakai cara ini. Kita menggunakan inheritansi, kemudian kita lakukan polymorphism di metode luas keliling, volume, luas permukaan gitu. Kami lakukan hal yang sama, kurang lebih seperti itu untuk cara kami membuat rumus di project ini ya. Sekarang kita kembali lagi ke kelas diagramnya. Kita kembali ke kelas diagram sebentar. Oke, kita sudah kembali ke kelas diagram. Nah, setelah kami membuat semua rumus dan kelas-kelas yang akan kita gunakan di sini untuk bangun datar, di sebelah kiri, sebelah kanan untuk bangun ruang. Jadi masing-masing ya. Nah,
kami membuat kelas main menu di sini yang tengah ini. Nah, kelas ini kami fungsikan sebagai kita masukkan interface di sini. Nanti kita membuat tampilan untuk aplikasinya supaya aplikasinya bisa lebih interaktif. Nah, di sini konsep kami adalah kami membuat tampilan, kemudian nanti di sana ada beberapa pilihan, ada nanti pilihan persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, belah ketupat, kubus, dan balok. Misalkan nanti persegi di nomor 1. Nah, interface-nya akan seperti ini. Nanti ketika kita memilih nomor 1, maka akan muncul pilihan luas dan keliling. Nah, nanti ketika sudah muncul pilihan itu, maka akan ditawari lagi input. Mau input nomor berapa? Jika 1, dia akan menghitung luas persegi, 2 dia akan menghitung luas keliling. Oke, untuk lebih jelasnya saya masuk saja ke programnya ya. Kita coba masuk ke kelas main menu di sini. Oke. Nah, ini untuk main menu. Pertama, karena kita akan menggunakan fungsi input, yang dimana fungsi input itu ada pada Java Util Scanner, jadi kita melakukan import terlebih dahulu untuk Java Util Scanner. Nah, kemudian kita masuk ke kelas main menu. Di sini saya buat konstruktor di sini. Jadi konstruktor itu adalah metode yang pertama kali dijalankan ketika objek itu dibuat. Nah, jadi di sini hanya satu konstruktor saja ya, hanya konstruktor yang dimana isinya adalah interface aplikasinya. Pertama ya seperti yang tadi kita lakukan instansiasi, saya panggil semua atribut yang kita butuhkan nanti di perhitungan. Kemudian saya membuat objek untuk scanner ya. Nah, di sini objek akan kita buat dari scanner. Saya menggunakan identifier masukan supaya kami nanti lebih mudah untuk melanjutkan program ini gitu. Nah, kemudian new scanner, kemudian system in. Nah, ini kita sudah bisa kita sudah membuat objek untuk fungsi input. Nah, kemudian ini untuk tampilan ya. Di sini ada kalkulator sederhana, kemudian di sini ada garis sebagai estetika. Kemudian di sini ada 2 opsi nanti di sana. Ada bangun datar dan bangun ruang. Nah, bangun datar itu ada 1 sampai 5, ada persegi panjang, ada segitiga, ada lingkaran, ada belah ketupat. Nah, untuk bangun ruang kita ambil 2 saja, kubus dan balok. Karena untuk prinsipnya sama saja ya. Nah, kemudian ini untuk estetika kembali. Nah, setelah ini semua keluar, kita akan masukkan disuruh memasukkan pilihan gitu. Nah, di sini saya pakai sistem out.print. Kenapa enggak .println? Jadi nanti ketika .print, saya sudah bikin string spasi sengaja kosong di sini supaya nanti angkanya diam di situ. Nah, kalau saya menggunakan println, nanti angka yang akan diinput akan jadi di bawah ini. Gitu. Nanti untuk lebih jelasnya ketika kita execute ya. Nah, ini untuk pengkondisian ya. Di sini pengkondisian kita menggunakan switch case dan if di dalamnya, dan else if juga ya. Jadi di sini adalah pengkondisian bersarang atau bercabang, nested ya di sini. Di sini karena tadi ada kurang lebih 7 ya, 7 bangun. Nah, makanya di sini ada 7 case di sini. Oke, sampai bawah. Nah, gitu. Saya akan jelaskan satu saja ya. Misalkan untuk case 1. Setelah tadi kita menginput nilai, misalkan saya mau input 1, otomatis kita milih persegi kan. Nah, case 1. Jadi dia akan tampil tulisan bangun datar, dia tampil bahwa kita memilih persegi. Nah, kemudian di sini disodorkan kembali pilihan mau luas apa keliling. Nah, setelah itu kita masukkan lagi sysout untuk masukkan pilihan supaya nanti ada penanda kita bisa input di sana. Nah, kemudian saya buat lagi di sini variabel baru input 1, dan kemudian saya memanggil objek yang sudah kita buat. Nah, tadi saya lupa jelaskan. Di sini tadi identifier saya yang di atas kan masukkan ya. Nah, di sini karena saya ingin memasukkan angka, maka perintah yang di sintaks penulisannya adalah masukkan .next integer gitu. Kalau misalkan saya mau masukkan string, cukup dengan next saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini saya menggunakan next in ya, karena kita akan masukkan tipe data integer. Nah, setelah kita membuat fungsi input, nah di sini misalkan kalau saya inputnya 1, maka akan tampil yang ini ya, luas persegi. Saya akan tampilkan rumus luas persegi itu sisi kali sisi. Kemudian di sini kita akan masukkan kembali tampilan untuk masukkan sisinya gitu dengan fungsi inputan yang tadi dengan objek yang sama, masukkan .next in. Kemudian setelah saya input, nah di sini saya melakukan instansiasi untuk membuat objek
dari persegi itu sendiri. Langkah pertama saya membuat objek dari persegi, P-nya besar dengan identifier persegi huruf kecil semua, sama dengan new persegi dalam kurung sisi. Nah, sisi ini adalah nanti apa yang kita inputkan di sini. Nah, setelah itu setelah objek dibuat, saya panggil kembali identifiernya di sini. Kemudian saya mau manggil ini ya, metode luas. Nah, jadi di sini sintaksnya adalah persegi dot luas kurung buka kurung tutup koma gitu. Dan nanti perhitungan akan dilakukan dengan sendirinya. Kemudian untuk kondisi 2 sama, saya buat inputannya, terus kemudian saya buat objeknya juga, terus saya memanggil metodenya juga di sini. Nah, kurang lebih untuk case semua itu sama aja ya. Jadi itu ya untuk switch case. Nah, setelah kami membuat interface ini, nah karena ini masih bersifat prosedural mungkin ya. Nah, sini kita kembali dulu ke kelasnya, ke kelas diagram. Di sini sebentar. Oke, kita udah kembali ke kelas diagram. Nah, di sini saya membuat kelas baru namanya app. Nah, yang dimana app ini adalah dimana kelas app ini hanya berisi satu perintah saja seperti ini di dalam void main, karena di sini saya membuat objek dari kelas main menu yang ini ya. Kelas main menu yang ini untuk identifiernya menu, kemudian new main menu objek sudah saya buat. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk mekanisme atau cara kami membuat program ini. Nah, kemudian untuk menjalankan program ini melalui kelas app ini ya. Nah, kita klik kanan ya, kita void main. Oke, jadi untuk menjalankan aplikasinya kita pergi ke kelas app ini ya, di klik kanan void main. Nah, oke. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini ya seperti yang sudah saya setting sebelumnya. Contoh di sini masukkan pilihan untuk input di bawah. Saya klik satu, otomatis dia mau pilih persegi ya. Oke, coba saya enter. Oke, nah di sini kita disodorkan lagi 2 pilihan. Misalkan saya mau hitung keliling 2. Oke, nah di sini muncul keliling persegi. Rumusnya keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, di sini masukkan lagi sisi. Misalkan saya masukkan 4. Harusnya hasilnya 16 ya. 16 cm persegi. Nah, oke. Nah, ini untuk outputnya. Kurang lebih seperti ini untuk program yang kami buat. Mungkin itu aja untuk penjelasan dari aplikasi yang kami kerjakan, yaitu kalkulator bangun datar dan bangun ruang. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.